kelihatan sempoyongan. Saya penasaran kenapa sih ini kok orang jalannya kayak apa, sempoyongan gitu. Ternyata setelah dekat Pak, dia itu orang buta. Orang buta bawa dagangan sapu yang dibuat dari sabut kelapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ma'asyiral muslimin, ikhwan wal akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah wa hadani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, kita memuji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan siang hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita kenikmatan-kenikmatannya, yang dengan kenikmatan tersebut kita masih bisa melaksanakan kewajiban-kewajiban yang Allah perintahkan kepada kita dan menjauhi larangan-larangan yang Allah melarangnya bagi kita. Sholawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kepada keluarga beliau, kepada sahabat-sahabat beliau, dan kepada kaum muslimin yang meniti di atas sunnah-sunnah beliau. Jamaah sekalian yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan siang hari ini yang biasanya kita membaca kitab Syarhus Sunnah, untuk siang hari ini sebagaimana permintaan dari panitia untuk menyampaikan kajian tematik, dan ana akan sampaikan tentang masalah ketakwaan. Mungkin antum sekalian sering mendengar kajian-kajian tentang ketakwaan, yang dimana memang ini satu tujuan yang diinginkan oleh manusia, oleh hamba Allah. Sebagaimana takwa ini merupakan puncak kebaikan
yang Allah Subhanahu wa taala memuliakan manusia. Allah berfirman, "Inna akramakum indallahi atqakum." Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian adalah orang yang bertakwa di antara kalian. Maka jamaah sekalian yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau takwa itu menjadi puncak dari derajat seseorang, maka sudah semestinya kita orang-orang yang beriman berusaha untuk meraihnya. Namun kadang-kadang ada di antara kita yang salah di dalam memaknai takwa. Sehingga ada di antara mereka yang bahkan putus asa mengatakan tidak mungkinlah kita bisa bertakwa. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun." Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Dan janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan muslim. Ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi, yang disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir ketika menafsirkan ayat ini, ya, dan ada yang mengatakan bahwasanya hadis ini adalah marfu sampai kepada Ibnu Mas'ud. Ketika turun ayat ini, maka para sahabat-sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam merasa tidak mungkin bisa mengamalkan ayat ini. Bagaimana mungkin seseorang disuruh bertakwa dengan sebenar-benarnya seketika itu juga? Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Ya. Mereka menganggap predikat sebenar-benar takwa ini sulit untuk diraih. Jadi bayangan mereka, predikat sebenar-benar takwa ini adalah orang yang tidak boleh salah, baik terus. Ya. Orang yang takwa itu yang tidak pernah berbuat salah. Ya, seperti malaikat. Sehingga tidak mungkin. Karena manusia ini tempatnya salah. Rasulullah sendiri bersabda, "Kullu ibni Adam khata'." Setiap bani Adam pasti bersalah. Hatta sahabat-sahabat Nabi. Setiap anak Adam pasti melakukan kesalahan. Sehingga kalau takwa itu didefinisikan, ya, perintah bertakwa, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Ini kita definisikan takwa itu adalah orang yang tidak boleh berbuat dosa sama sekali. Ya mana mungkin kita bisa bertakwa? Ya, sebaik-baik manusia pasti suatu saat terjatuh kepada dosa, meskipun kecil. Yang maksum hanya para nabi, yang maksum hanya Rasulullah. Para sahabat nggak maksum, apalagi kita. Lalu apakah kita putus asa dengan ayat ini? Walah nggak mungkinlah saya bisa bertakwa dengan sebenar-benar takwa. Maka dalam riwayat Ibnu Mas'ud menjelaskan takwa itu, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang dimaksud takwa itu adalah ayyuta Allah wala yu'sa. Wa yuzkara wala yunsa. Wa yuskara wala yukfar. Ya. Takwa itu adalah senantiasa engkau berusaha taat kepada Allah dan jangan bermaksiat. Dan takwa itu senantiasa engkau berusaha mengingat Allah dan jangan melupakan Allah. Dan takwa itu senantiasa engkau bersyukur kepada Allah dan jangan engkau kufur. Lihat, bentuknya adalah definisi yang dinamis.
Usaha kita ini senantiasa harus berusaha taat kepada Allah dan berusaha tidak memaksiati Allah. Berusaha senantiasa mengingat Allah dan berusaha jangan melupakan Allah. Berusaha untuk senantiasa bersyukur kepada Allah dan berusaha tidak mengkufuri Allah. Bentuknya usaha. Jadi jangan antum bayangkan takwa itu suatu predikat yang mati jadi. Orang yang bertakwa itu nggak boleh salah. Bukan. Orang yang bertakwa itu orang yang senantiasa berbuat taat dan berusaha tidak bermaksiat kepada Allah. Kalau suatu saat jatuh kepada dosa, itu wajar, sifat manusia. Sifat manusia. Antum senantiasa berbuat taat kepada Allah, semuanya dikerjakan. Pernah nggak suatu saat, satu kesempatan melakukan sebuah dosa? Pernah. Ya. Mengantar istri belanja ke pasar, tiba-tiba berpapasan sama wanita cantik. Dilihat, cantik. Dosa nggak? Dosa nggak? Dosa. Ya. Ini. Dilewatkan sayang, dilihat dosa. Loh, tapi jujur saja Pak, kita ini manusia pasti seperti itu. Ya. Pasti ada keinginan kadang-kadang justru jatuh kepada suatu hal yang merupakan satu dosa. Ini wajar. Antum senantiasa selalu mengingat Allah, setiap saat selalu mengingat Allah, tapi satu saat terlupa tidak mengingat Allah. Misalnya, sudah berusaha, ini satu hal yang wajar. Atau senantiasa syukur kepada Allah, tapi pada satu kesempatan antum mengkufuri nikmat walaupun hanya dengan kata-kata. Waduh, sudah berdagang seharian kok hasilnya cuma sekian. Kufur enggak? Waduh, udah nanam ubi capek-capek ternyata hasilnya cuma sedikit. Ini mengkufuri nikmat Pak ini. Maka jamaah sekalian yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau kita melihat, membaca di dalam kitab-kitab bagaimana para sahabat bahkan mendefinisikan takwa, maka bentuknya itu selalu berbentuk usaha. Dulu Ubay bin Ka'ab, ada Khalifah Umar Ibn Khattab bertanya kepada Ubay bin Ka'ab tentang apa itu takwa. Maka Ubay mengatakan, wahai Khalifah, wahai Umar, apakah Anda pernah berjalan di sebuah jalan yang ada durinya, yang terdapat duri di situ? Maka Umar mengatakan, iya. Lalu apa yang Anda lakukan? Aku akan berjalan berhati-hati agar tidak menginjak durinya. Itulah takwa. Itulah takwa. Maka perumpamaan dari situ, dalam kehidupan kita, kita ini sedang berjalan. Kita ini sedang berjalan. Di dunia ini kita sedang berjalan menuju tujuan kita. Dan di perjalanan kita itu banyak duri. Durinya bermacam-macam. Kemaksiatan, riba, zina, menipu. Banyak di situ. Maka orang yang bertakwa berhati-hati agar tidak menginjak duri itu, menghindari. Menghindari. Ada zina dihindari. Ya. Ada riba dihindari. Ada ini dihindari. Tapi suatu saat gak sengaja nginjek. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini satu hal yang wajar tidak? Wajar. Tapi kalau sengaja nginjek-nginjek ya ini gak wajar. Ya. Semuanya diambil riba, oke, zina, oke, pokoknya menipu, yes. Ini namanya orang yang tidak bertakwa. Tapi kalau suatu saat dari usahanya untuk kehati-hatian ini jatuh dia. Seperti orang yang berjalan hati-hati, dia menginjak duri. Meskipun duri yang kecil yang tidak tampak, di jalan itu dia terinjak. Ini satu hal yang wajar.
Karena memang manusia itu seperti itu. Kullu ibni Adam khata'. Setiap Bani Adam pasti melakukan kesalahan. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada ini tamunya datang jam berapa? Nggak tahu ya. Nggak ada konfirmasi datang atau enggaknya. Iya. Ya nggak apa-apa. Ya. Nah, jamaah sekalian yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada dasarnya setiap ibadah yang diperintahkan oleh Allah atau setiap larangan yang dilarang oleh Allah untuk dikerjakan itu ujung-ujungnya akan bisa menyampaikan kita kepada ketakwaan. Ibadah apapun. Kalau ada ayat-ayat yang jelas menunjukkan sebagaimana Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana telah diwajibkan kepada orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Kalau kita membaca ayat ini, apakah hanya puasa saja yang bisa menyampaikan kita kepada takwa? Tidak. Ya. Allah hanya menyebutkan ini sebagai satu penyebutan saja, az-zikru ba'dil am. Semua perkara muaranya kepada takwa. Semua ibadah muaranya kepada takwa. Sholatnya, hajinya, puasanya, sedekahnya. Namun, saya pernah membaca sebuah buku yang di situ dikarang oleh seorang ustadz. Di situ disebutkan satu kaul ulama, tapi saya lupa ulama siapa, disebutkan bahwasanya setiap ibadah yang dilakukan ini ujungnya kepada ketakwaan. Tetapi setiap orang yang beribadah belum tentu meraih ketakwaan. Paham maksudnya? Paham? Semua ibadah, sholat, haji, puasa, sedekah itu ujungnya kepada ketakwaan. Tapi tidak semua orang yang melakukan akan mendapatkan ketakwaan. Karena setiap ibadah itu bisa menjadikan seseorang bertakwa jika dipenuhi syarat-syaratnya. Yang pertama, ibadah itu harus dalam rangka beradab kepada Allah. Maksudnya apa? Bertauhid kepada Allah. Mengikhlaskan ibadah itu kepada Allah. Kalau ada orang beribadah, sebagus apapun ibadahnya, sehebat apapun haji atau bangun masjid atau apapun yang kelihatan hebat, tapi kalau tidak ikhlas, tidak akan pernah bisa menyampaikan kepada ketakwaan. Orang bangun masjid gede atau orang berpuasa lah yang tadi ayatnya jelas bahwasanya puasa itu ya akan menyampaikan kepada ketakwaan. Tetapi ketika dia berpuasa dan puasanya tidak ikhlas, maka tidak akan pernah menjadikan dia bertakwa. Karena yang diperintahkan kepada kita oleh Allah dalam ibadah itu kita ikhlas. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin. Dan tidaklah diperintahkan mereka itu kecuali untuk beribadah kepada Allah dengan mengikhlaskan agama bagi Allah. Ini yang diperintahkan. Ketika kita tidak ikhlas, maka ibadah itu tidak akan pernah sekalipun bisa menyampaikan kita kepada ketakwaan. Yang kedua, syarat kedua, ibadah itu dalam rangka beradab kepada Rasulullah. Maksudnya apa? Ittiba. Maka orang yang beribadah, sehebat apapun, segede apapun, sebanyak apapun ibadahnya, namun kalau tidak mencontoh Rasul, tidak akan pernah menyampaikan kepada ketakwaan.
Ikhlas, yuk ikhlas, saya beribadah ikhlas, tapi bikin-bikin sendiri. Tidak mau mencontoh Rasul. Sholat bikin sendiri caranya. Maka ibadah yang seperti ini pun tidak akan bisa menyampaikan kepada ketakwaan. Puasa misalnya, tadi dijelaskan, puasa itu ujungnya la'allakum tattaqun. Agar kalian bertakwa, tapi puasanya bikin-bikin sendiri. Puasa yang tidak dicontohkan Rasul. Membuat hari-hari tersendiri untuk berpuasa yang tidak dicontohkan Rasul. Atau membuat tata cara puasa tersendiri. Puasa mutih, hanya makan nasi sekepel, nggak makan garam, nggak makan apapun. Puasa ngerowot, tahu puasa ngerowot? Ini yang dulu hobinya nyari ilmu kebal pasti tahu ini. Ya, puasa ngerowot, hanya makan daun-daunan. Puasa ngalong, hanya makan buah-buahan. Ya kan? Ada puasa ngebleng. Biasanya puasa ngebleng ini pemuda-pemuda yang nyari ilmu pelet. Gitu. Biasanya seperti itu. Ya. Ada puasa-puasa seperti itu. Maka kalau dijalankan, ya nggak mungkin bisa menjadikan kita takwa. Ya, nggak bisa. Yang ketiga, syarat agar seseorang itu ibadahnya bisa menyampaikan dia kepada ketakwaan, maka ibadahnya itu membuahkan adab kepada orang lain di sekitarnya. Ada orang naik haji 5 kali, tapi nggak punya adab kepada tetangga-tetangganya. Tetangganya kelaparan dibiarkan, anak-anak yatim, anak-anak miskin, ya, orang-orang yang membutuhkan dibiarkan. Makanya dulu ada seorang wanita, ada seorang yang mengatakan tentang seorang wanita, ya Rasulullah, si fulanah itu rajin sholat malam dan rajin puasa, tapi dia masih menyakiti tetangganya. Apa kata Rasulullah? Ia finnar, dia masuk neraka. Rajin sholat malam, rajin puasa, tapi rajin pula menyakiti tetangganya. Dia masuk neraka. Seolah-olah Rasulullah mengatakan, loh, dia berpuasa, dia rajin sholat malam, tapi kalau masih menyakiti tetangganya, apa dampaknya dari sholatnya itu? Apa dampaknya dari puasa itu? Maka jamaah sekalian yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian syarat yang keempat, ya, kata Syekh ini yang mengarang buku ini, bahwasanya ibadah itu bisa menyampaikan kepada ketakwaan jika ibadah itu membuahkan adab kepada lingkungan di sekitarnya. Seorang mukmin semestinya punya adab kepada lingkungannya, hatta kepada binatang dan tumbuhan. Islam ini agama yang lengkap di dalam masalah adab, masalah akhlak, masalah kebaikan-kebaikan diajarkan oleh Islam, diperintahkan bahkan. Sebaliknya, Islam melarang akhlak yang buruk. Islam melarang perbuatan yang merugikan, baik merugikan orang ataupun merugikan lingkungan. Ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda begini, Innallaha katabal ihsan ala kulli syai'. Sesungguhnya Allah telah menentukan satu perkara yang terbaik. Ya, pada setiap perkara itu ada yang terbaik. Ihsan di sini maknanya terbaik, ya. Sesuatu yang terbaik. Sesungguhnya Allah telah menetapkan pada setiap segala sesuatu itu ada yang terbaik. Maka secara umum dalam setiap perkara yang kita lakukan pasti ada yang terbaik. Dalam berumah tangga pasti ada cara berumah tangga yang terbaik.
Dalam berdagang pasti ada cara berdagang yang terbaik. Dalam bertani pasti ada cara bertani yang terbaik. Dalam menuntut ilmu pasti ada cara yang terbaik menuntut ilmu. Kemudian Rasulullah menyebutkan di sini, fa idza qataltum fa ahsinul qitlah. Dan jika engkau hendak membunuh, maka bunuhlah dengan cara yang baik. Maksudnya apa? Ketika misalnya terjadi peperangan, seorang mukmin hendak membunuh orang kafir, maka bunuh dengan cara yang terbaik. Jangan ditangkap, potong kupingnya satu, potong hidungnya satu, ya, dijuing-juing gitu ya, nggak boleh. Menyiksa nggak boleh. Kemudian Rasulullah juga mencontohkan, ya, wa idza dzabahtum fa ahsinul dzibhah, dan jika kalian hendak menyembelih binatang, maka sembelihlah dengan cara yang baik. Bagaimana Rasulullah mengatakan, falyuhidda ahadukum safratahu wal yurih dzabihatahu. Ya, hendaklah kalian menajamkan pisau yang hendak dipakai untuk menyembelih itu. Dibikin setajam mungkin. Dan buatlah binatang sembelihan itu gembira. Gembirakanlah. Loh, Islam ini ngajarkan, nyembelih binatang saja diajarkan. Pisau itu diasah tajam-tajam. Jangan antum nyembelih pakai pisau yang sudah ketul kayak gergaji. Dia kakak ini kambingnya teriak-teriak, nggak putus-putus. Ya, kasihan, nggak boleh itu. Apalagi biasanya Pak, ini kalau ibadah kurban datang, banyak dari kita yang tidak paham. Nyembelih kambing di depan kambing lainnya nggak boleh loh Pak ini. Nggak boleh. Rasulullah melarangnya. Bahkan Rasulullah itu pernah melihat seseorang ngasah parang di depan binatang yang mau disembelih. Maka Rasulullah mengatakan, apakah engkau akan menyembelihnya 2 kali? Sudah dibikin takut dulu. Meskipun binatang, Pak, itu punya perasaan. Ya, antum ngasah pedang di depan kambingnya, tunggu ya sebentar lagi. Deg-degan Pak dia itu. Ya. Atau nyembelih 1 kambing di depan kambing yang lain. Loh, Islam mengajarkan ini luar biasa. Tajamkan pisaumu itu. Tajamkan, dibuat setajam mungkin. Wal yurih dzabihatahu, dan buatlah gembira binatang sembelihanmu. Dibuat gembira itu ya, sebelum disembelih mungkin dikasih makanan yang enak. Kalau kambing biasanya makan rumput, lah belikanlah kangkung di pasar biar agak enak gitu ya. Ya, kalau paginya hendak disembelih, ya malamnya lah dikasih kambing betina untuk teman di situ semalam. Kan seneng itu. Taunya paginya disembelih. Ya, wal yurih dzabihatahu. Coba Islam mengajarkan yang demikian. Dengan lingkungan itu Rasulullah melarang kita merusak lingkungan. Kadang-kadang kita ini nggak paham. Ya, nyari ikan 1 kali diapotas semua. Nggak boleh loh Pak itu. Nah, yang suka ngapotas ikan ini, racun ikan ini merusak lingkungan. Ya. Maka sangat luar biasa. Kita lihat para sahabat, ya, amalan mereka begitu, keikhlasan mereka luar biasa. Kita nggak meragukan para sahabat keikhlasannya. Bagaimana taatnya mereka kepada Allah dan Rasulnya ini sangat luar biasa. Ya, mereka diperintah apapun ketika turun ayat tentang jilbab. Ya. Maka mereka para sahabiah merobek tirai-tirai, gorden-gorden disobek dijadikan jilbab. Begitu turun ayat tentang hijab, mereka langsung mencari kain apa adanya disobek untuk berhijab. Atau sahabat-sahabat Nabi ketika diperintahkan mereka, walaupun ayatnya bertahap ya, tentang pengharaman minuman keras. Ini yang lagi viral sekarang ini. Ya, tentang pengharaman minuman keras. Ketika sampai tahap pengharaman, Madinah itu paritnya banjir minuman keras. Berdrum-drum minuman keras itu dituang oleh mereka. Ditumpahkan. Ketika Allah sudah mengharamkan, buang.
Kalau kita mungkin, aduh, nyimpen lah sebotol dulu. Sayang ya. Masuk satu drum dibuang semua, ini harganya mahal. Ya. Kadang-kadang kita itu masih seperti itu. Ya. Kalau haram-haram tumpah, ini para sahabat diperintahkan berjihad, berangkat. Diperintahkan sedekah, sedekah. Ini taatnya mereka kepada Allah dan Rasulnya sedemikian. Ini para sahabat. Mereka berusaha agar tidak bermaksiat kepada Allah, berusaha taat. Namun sesekali ada dari mereka yang jatuh kepada kemaksiatan. Ini satu hal yang wajar. Ya. Maka jamaah sekalian semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lihat mereka, para sahabat, ibadahnya kepada Allah luar biasa, ketaatannya kepada Nabi luar biasa. Dan akhlak mereka kepada sesama manusia, kalau kita ngen-ngen, kalau orang Jawa bilang itu apa? Kita bayang-bayangkan, ya. Kayaknya kok nggak ada di zaman ini gitu. Pernah saya ceritakan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini pernah kedatangan tamu, dan Rasulullah ini nggak punya makanan sama sekali. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepada sahabat-sahabatnya, wahai sahabat-sahabatku, siapa di antara kalian yang bisa menjamu tamuku malam ini? Maka salah seorang sahabat angkat tangan, saya wahai Rasulullah. Saya akan menjamu tamu Anda. Maka sehabis sholat Isya, sahabat ini membawa tamunya Rasulullah pulang ke rumahnya. Dia pun bertanya kepada istrinya, wahai sayangku, adindaku, ada enggak makanan di rumah untuk menjamu tamu Rasulullah? Maka istrinya berkata, tidak ada, kecuali sedikit makanan untuk persiapan makan anak-anak kita. Maka si suaminya ini bilang kepada istrinya, kalau begitu hiburlah anak-anak kita supaya mereka tertidur. Hiburlah anak-anak kita supaya mereka tertidur. Nanti kalau anak-anak kita tidur, keluarkan makanan itu, hidangkan untuk tamunya Rasulullah. Ketika tamunya Rasulullah sedang makan makanan, matikan lampu seolah-olah diperbaiki lampu itu. Nanti kalau tamunya Rasulullah ini mengunyah makanan, pura-puralah kita ikut mengunyahnya. Maka anaknya dihibur ya, sampai anaknya tertidur. Setelah anaknya tertidur, istrinya itu ngambil makanan dihidangkan kepada tamu Rasulullah. Ketika tamu Rasulullah ini tidak mulai makan, lampunya dimatikan, gelap. Ketika tamunya Rasulullah ini mengunyah makanan, mereka berdua suami istri ikut pura-pura ngecap makanan. Sehingga tamunya ini nyangka suami istri ini juga makan. Akhirnya malam itu mereka sekeluarga tidurnya tidak bisa nyenyak karena lapar. Tamunya Rasulullah tidur nyenyak karena kenyang. Sampai pagi harinya Rasulullah SAW mengatakan, sesungguhnya Allah kagum dengan perbuatan kamu tadi malam sekeluarga. Kagum, sampai Allah terkagum. Mereka sendiri kelaparan mendahulukan orang lain. Kalau kita ngen-ngen, nggak ada kayaknya di zaman ini nih. Yang ada tuh tetangganya lapar dibiarin. Ya, karep-karepmu salah sapa ora gelem kerja, kan gitu. Itu kalau kita itu nggak ada insar kepada orang lain, lapar-lapar terserah sana. Urusan-urusanmu, saya juga kerja untuk makan anak istri saya. Apa ada di zaman ini orang seperti itu? Ya. Kalau ditanyakan, kalau dikatakan bisa atau tidak bisa, mereka manusia, kita juga manusia, sama-sama.
Hanya kadang-kadang kita itu tidak sampai ke tingkat itu. Itulah orang-orang yang bertakwa itu seperti itu. Punya kepedulian kepada orang lain. Apa dari kalangan sahabiah? Ada istri Rasulullah sendiri, Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah radhiyallahu anha. Ya kasusnya hampir sama. Rasulullah kedatangan tamu dan tamu itu kehabisan bekal. Ya, kalau disebutkan saya membaca di sirah sahabat itu, ada tamu itu yang datang ke kota Madinah menantang Rasulullah untuk adu sihir. Karena berita yang disebarkan, ya, isu hoax, kayak gitu ya. Isu hoax, Rasulullah ini diisukan sebagai tukang sihir. Jadi isu yang memfitnah kebenaran itu bukan hanya sekarang saja, dari dulu. Kalau antum diisukan radikal, radikalnya di mana ya? Ana selama ngisi pengajian di sini pernah nggak tak suruh antum ngebom? Nggak pernah. Malah ana bilang bikin halangan di jalan aja nggak boleh, haram. Antum membuat taruh pesta pernikahan nutup jalan tuh nggak boleh loh. Nggak boleh. Jangan dilakukan. Itu menghalangi jalan kaum muslimin. Bahkan Rasulullah SAW mengatakan bahwasanya ya, iman itu 60 atau 70 cabang lebih. Yang paling tinggi adalah mengucapkan la ilaha illallah. Wadanaha, dan yang paling rendah adalah menyingkirkan halangan dari jalan. Ya. Wadanaha imatatul adza anit tariq. Itu yang paling rendah, menyingkirkan halangan di jalan. Kalau malah membuat halangan gimana kira-kira? Nah, yuk dipikir sendiri. Ya, mending nyewa lapangan atau nyewa sini nggak apa-apa. Nah, yang penting nggak usah pakai musik-musik, bikin pernikahan di sini. Bagi yang mau menikah lagi, bagi yang mau menikahkan anaknya. Nah, ketika itu Rasulullah mengatakan, aku ini bukan tukang sihir, aku ini hanyalah utusan Allah. Lalu Rasulullah membacakan ayat-ayatnya sehingga tukang sihir ini pun masuk Islam. Dan mengatakan, ya Muhammad, aku sudah Islam, kita bersaudara, dan aku datang ke Madinah ini bekalku habis. Karena kita bersaudara, minta makan. Loh gitu, saya minta makan, karena kita bersaudara. Padahal tadi datangnya mau nantang, sekarang minta makan. Maka Rasulullah menyuruh sahabatnya Adi bin Abi Hatim untuk membawa tamunya ini ke rumah istri-istri Rasulullah. Datang ke rumah istri yang pertama. Wahai istri Rasulullah, ada nggak makanan untuk tamu Rasulullah? Nggak ada. Adanya cuma air. Ya. Datang ke istri yang satu lagi. Ya. Wahai istri Rasulullah, ibunda kaum mukminin, ada makanan nggak untuk tamu Rasulullah? Nggak ada. Adanya cuma air. Datang ke istrinya lagi. Nggak ada lagi. Ini istrinya Rasulullah loh. Istri pemimpin umat terbaik. Kadang-kadang di rumahnya nggak ada makanan. Mereka ngomel nggak? Ya. Kalau istri antum di rumah nggak ada makanan gimana kira-kira? Ibu-ibu di belakang sana itu. Nah, sampai di rumahnya Aisyah. Sampai di rumahnya Aisyah. Wahai Aisyah, istri Rasulullah, ada nggak makanan di rumah untuk tamunya Rasulullah? Aisyah mengatakan tidak ada, bahkan 3 hari aku belum makan. Hanya ada air. Maka ketika Adi bin Abi Hatim ini hendak membawa tamunya pergi, Aisyah memanggil, kemarilah, kemari. Aisyah menyerahkan 1 lembar kerudungnya, selendangnya. Tukarlah kerudung ini dengan gandum. Ya. Di orang Yahudi sana yang jualan gandum. Bawalah gandum itu ke sini. Maka Adi bin Abi Hatim itu membawa kerudungnya itu kepada orang Yahudi itu, ditukar dengan 1 mud gandum. Ya. Kemudian dibawa ke Aisyah, oleh Aisyah ditumbuk. Ditumbuk, dijadikan roti. Kemudian semuanya dikasihkan kepada tamunya Rasulullah, dia tidak menyisakan sedikit pun.
Ya, yang akhirnya dalam kisah itu karena sangat kagumnya orang Yahudi ini dengan perlakuan Aisyah, dia masuk Islam. Loh, dari kisah-kisah ini kita lihat orang-orang yang bertakwa itu demikian seperti itu. Sampai tadi Rasulullah pun mengatakan sesungguhnya Allah kagum dengan perbuatan kalian tadi malam sekeluarga. Sekarang kalau ditanyakan kepada kita, ada nggak kira-kira antum punya amalan yang bisa membuat Allah kagum? Apa antum pikir-pikir? Ada nggak? Kadang-kadang kita itu bersyukur saja kurang. Ini yang pegawai negeri atau yang pegawai di sawit. Ketika gajian, lihat ATM. Masuk. Cuma gitu saja. Paling pol, alhamdulillah. Iya kan? Alhamdulillah gajinya masuk. Pernah nggak benar-benar kita bersyukur kepada Allah dengan rezeki yang diberikan oleh Allah? Saya ini punya kisah, Pak. Kisah itu terjadi sama saya sendiri. Ketika habis menikah, saya menikah di Solo. Istri saya orang Maluku, saya orang Jogja, nikahnya di Solo. Gimana bisa itu ya? Ya, karena dulu istri anak itu kan anak wakil bupati di Halmahera Tengah ketika itu. Ketika itu ibu kotanya masih ditiduri. Jadi mertua ini menginginkan kita menikah ditiduri untuk pakai acara gitu ya. Duduk bersanding gitu. Pokoknya acara gitulah. Saya nggak mau. Dulu saya maunya nikah di Jogja, di Pondok Bin Bas. Istri nggak mau. Istri maunya nikah di Solo, di dekat pondoknya sana. Ya sudah. Akhirnya kita nikah di sana. Habis menikah selang sekitar 3 hari 4 hari, saya ajak istri untuk ke Jogja silaturahim kepada keluarga-keluarga saya, Pak Le, sepupu-sepupu gitu ya, saya kenalkan. Kemudian saya juga silaturahim kepada ustadz-ustadz. Ustadz-ustadz saya datangi satu-satu. Nah, ketika itu ana hendak ke Ustadz Afifi, Abdul Wadud. Antum kenal ya, sering muncul di YouTube itu. Nah, ketika itu saya boncengkan istri ini. Sambil istri ini mau cari baju. Di Ustadz Afifi kan punya toko di sebelah utara Fakultas Kehutanan UGM. Nah, saya dari arah selatan lewat dekat Fakultas Peternakan kalau tidak salah ya. Di situ. Naik motor, boncengan berdua, pengantin baru ya masih asik-asiknya gitu. Pas saya dari selatan, saya naik motor itu dari jauh saya melihat seorang yang jalan itu sempoyongan, bajunya warna coklat susu, celananya warna coklat susu, bajunya itu agak-agak apa, krem-krem gitu ya. Dari jauh itu kelihatan sempoyongan. Saya penasaran kenapa sih ini kok orang jalannya kayak apa, sempoyongan gitu. Ternyata setelah dekat, Pak, dia itu orang buta. Orang buta bawa dagangan sapu yang dibuat dari sabut kelapa. Di sini ada nggak itu ya? Sapu lantai yang dibuat dari sabut kelapa, yang gagangnya bambu itu. Kalau di Jogja kan banyak ya. Jadi dia itu tangan kiri memegangi sapu di atas kepalanya, tangan kanan membawa tongkat nyari jalan. Seolah-olah ya kayak sempoyongan itu kalau dari jauh. Ya. Nah, ketika itu istri saya melihat itu terus bilang sama saya, "Nepuk, Kak, berhenti, Kak. Mau apa? Beli sapu." Beli sapu. Nah, saya menilai istri saya itu tidak sedang butuh sapu karena di rumah ada sapu. Ya, dan juga kita berencana nggak akan tinggal di Jogja. Saya tahu aja sifat istri anak itu kan kalau lihat seperti itu nggak tahan gitu ya. Pengen bantu gitu. Saya berhenti pinggirkan motor, kemudian saya panggil bapak buta itu pakai bahasa Jawa. "Pak, sapu ini pun dipun sate, Pak. Sapunya dijual, Pak." "Nggih, Mas. Saya beli, Pak.
Tapi pakai bahasa Jawa ya. Ini kalau saya bahasa Jawa antum nggak paham. Ya. Nggih Mas. Sapunya diturunkan. Istri ana milih-milih sapu. Milih-milih sapu. Ketika itu tahun 2004 ya, 2004. Terus istri saya tanya, berapa Pak sapu ini harganya? Berapa Pak harga ini? Sapu ini harganya berapa? Ya, 20.000. 20.000. Saya nggak nawar, istri ana milih. Memang sapunya bagus juga ya, dipilih sama istri ana milih 2. Berarti harganya berapa? 40.000 2. Saya tanya, Pak, ini sapu ini buatan Bapak atau bukan, Mas? Saya nggak bisa buat, saya hanya jualkan. Satu sapu ini saya dikasih untung 5.000. Satu sapu dikasih 5.000. Dia jalan dalam keadaan buta, bawa sapu, keringatnya basah bajunya itu. Nah, ketika istri anak ini sudah milih-milih sapunya, kemudian bayar pakai uang 50 ribuan. Kalau harganya 40.000 berarti kembali 10.000. Bapak ini uangnya ditaruh di asoy kecil tuh, warna hitam kumal. Jadi dia ketika saya kasih uang 50.000 dia diraba-raba begini. Pak, itu 50.000 Pak. Ya, 50.000. Kemudian disaku. Dia ngambil kembaliannya dari asoy kecil itu, diraba-raba gini. Dia ngasihkan 10 ribuan. 10 ribuan ke istri saya. Kemudian istri saya bilang begini, nggak usah Pak. Kembaliannya untuk Bapak saja. Kembaliannya ini sedih ya. Ketika istri saya bilang begitu, Bapak ini pun ya, uang 10.000 itu Pak diciumi sambil nangis. Diciumi sambil nangis, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Makanya, saya tuh jadi berpikir. Ya. Saya ini di Maluku ketika itu berdakwah. Bahkan ya, walaupun saya diberi panggilan yang tidak saya kehendaki ketika itu, saya disebut Ustadz. Selalu orang di mana-mana manggil saya Ustadz, Ustadz Yahya, Ustadz Yahya. Tapi saya itu, iya saya punya usaha. Karena di Maluku saya juga punya ruko ketika itu, saya juga ketika itu jual beli sapi. Dan kadang saya dapat untung sehari itu sampai 300.000, 200.000 kalau jual sapi itu. Pagi beli sapi 1 juta, siangnya saya jual 1.200.000, itu biasa. Namun saya dapat keuntungan 200.000 itu nggak pernah uang itu saya ciumi, alhamdulillah, alhamdulillah. Ini cuma 10.000. Bersyukurnya luar biasa. Kita kalah. Ya. Makanya kalau seandainya orang-orang yang bertakwa itu adalah orang yang bisa bersyukur kepada Allah dengan nikmat yang sedikit pun, maka Bapak buta ini lebih bertakwa daripada kita. Dia lebih bertakwa daripada kita karena dia bisa lebih bersyukur daripada kita. Coba antum makelar mobil untungnya berapa? Sekali jualan bisa 1 juta. Pernah nggak seperti itu? Nggak pernah. Yang antum punya kebun sawit sekali jual dapat sawit berapa ratus ribu? Pernah nggak seperti itu? Bersyukur dengan yang sungguh-sungguh dari hati bersyukur kepada Allah. Nggak pernah. Kita itu sebenarnya punya potensi untuk bertakwa, tapi kita itu nggak bisa menggunakan. Benarkah kita bisa bersyukur dengan betul-betul bersyukur kepada Allah? Benarkah kita itu bisa benar-benar jangan melupakan Allah? Ya mungkin karena sehari-harinya kita itu terbiasa dengan nikmat-nikmat dunia yang banyak sehingga terlupakan. Untuk menjadi bertakwa itu kita terlupakan. Kadang-kadang ibu-ibu ini kalau dikasih gaji suami yang sedikit, misalnya setiap bulan biasanya kasih 2 juta,
Pas dagangan suami sepi dikasih 500.000. Loh Pak, kok gur 500 Pak? Bersyukurnya mana? Makanya ya, ketakwaan itu metodenya Rasulullah sudah ajarkan. Cuma kadang-kadang kita itu tidak bisa. Ya entah apa sebabnya. Karena mungkin memang kita itu ya orientasi kita dunia saja, atau kita itu terlalu banyak maksiat sehingga kita terhalangi. Namun kita berusaha karena perintah Allah tadi. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Para sahabat itu dengan kemampuan apapun mereka berusaha taat kepada Allah. Bukan kekurangan menjadikan mereka lemah, tidak. Ya. Yang punya kemampuan bertakwa dengan kemampuan hartanya. Yang punya harta sedikit berusaha untuk sedikit hartanya itu digunakan untuk taat kepada Allah. Yang tidak punya pun demikian. Maka jamaah sekalian yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini udah 1 jam ya. Tamunya belum datang. Ya, kadang-kadang memang begitu. Ya, diundang lagi enggak apa-apa. Diundang lagi enggak apa-apa. Ya, kita kan etikatnya baik, tapi alhamdulillah yang sudah-sudah ini insyaallah ya ini Allah itu cuma ngesok ngesok gitu ya. Antum mengatakan beriman gitu saja, enggak, Allah akan uji. Seperti itu. Nah, kita kembali kepada materi. Nah, maka jamaah sekalian yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tadi yang dikatakan oleh Ibnu Mas'ud ya, itu adalah bagaimana beliau menafsirkan kata takwa itu dengan tafsiran yang dinamis. Bukan satu barang yang mati. Bertakwa itu satu predikat yang mati kemudian tidak ada apa-apa lagi. Dia harus baik terus. Gak boleh jatuh kepada kesalahan. Seperti ini tidak ada yang mampu. Tapi kalau bentuknya usaha, antum berusaha untuk taat kepada Allah dan berusaha tidak bermaksiat. Berusaha untuk selalu ingat kepada Allah dimanapun, ingat kepada Allah. Dan berusaha untuk tidak melupakan Allah. Senantiasa bersyukur kepada Allah, apapun yang diberikan oleh Allah, syukuri. Dan jangan kita mengkufuri Allah Subhanahu wa taala. Kalau suatu saat kita terjatuh kepada kesalahan, ini wajar sebagai manusia. Jangan membuat kita patah semangat untuk menjadi orang yang bertakwa. Karena ini puncak predikat yang Allah sebutkan, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling baik dari kalian adalah yang paling bertakwa. Yang paling baik di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Kita berusaha ke sana. Ya. Jamaah sekalian yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sudah 1 jam kurang 1 menit. Tadi saya lihat, saya kesini tadi jam 13.55. Ini sudah jam 14.54. Ya. Kira-kira mau ada pertanyaan enggak? Ya. Iya, halo. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz tadi di dalam kisah tadi mengatakan bahwa Rasulullah pernah tidak mempunyai apa-apa untuk menghidangkan makanan kepada tamunya. Nah, yang membuat saya bingung ketika saya pernah membaca sirah bahwa Rasulullah kala itu adalah seorang pedagang yang ulung dan beliau juga termasuk raja di Madinah. Nah itu penjelasannya bagaimana Ustaz? Nah, ini di dalam Islam itu diajarkan seseorang itu untuk berlaku zuhud. Dan tentunya zuhud ini pun bertingkat-tingkat. Sesuai dengan keimanan orang itu masing-masing bertingkat-tingkat.
Dan ketika Rasulullah SAW memilih seperti itu, ya memang Rasulullah kan ya, keimanannya berbeda dengan kita. Jadi bukan Rasulullah itu tidak mampu untuk menjadi kaya. Bukan seperti itu, tetapi itulah yang dipilih oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka pernah suatu saat Umar Ibn Khattab itu mendatangi Rasulullah, dan Rasulullah itu ketika itu baru tiduran di atas tikar yang terbuat dari anyaman daun kurma. Ketika Rasulullah bangun, bekas tikar itu membekas di lambungnya. Di lambungnya. Maka Umar pun menangis. Maka Rasulullah bertanya, "Wahai Umar, kenapa engkau menangis?" Maka Umar pun mengatakan, "Ya Rasulullah, engkau adalah seorang nabi. Ya. Engkau adalah seorang yang diberi keutamaan oleh Allah, sedangkan kaisar yang ada di Romawi dan Kisra yang mereka itu kafir, mereka itu hidup mewah. Apa saja ada." Maka apa kata Rasulullah, "Ya Umar, apakah engkau tidak ridho dunia bagi mereka sedangkan akhirat bagi kita?" Bahkan Rasulullah SAW pernah mengatakan, "Apa urusannya dunia bagiku?" Itu yang dipilih oleh Rasulullah SAW. Bukan Rasulullah itu tidak bisa kaya, tetapi Rasulullah memilih itu. Nah, para sahabat-sahabat pun ada yang seperti itu. Ya, sehingga ini kok bisa seperti itu? Yaitu memang jalan yang dipilih oleh Rasulullah SAW. Nah, perlakuan zuhud ini setiap orang berbeda-beda. Ada yang mampu seperti itu. Bahkan di kalangan sahabat pun ada yang mampu berlaku zuhud. Ya, seperti Umar bin Khattab misalnya. Dia seorang pemimpin khalifah. Tapi bajunya tambalan. Bajunya tambalan. Bukannya dia tidak mampu beli baju, dia seorang khalifah. Ya. Kemudian Salman Al-Farisi, ketika beliau jadi gubernur, beliau tetap mencari nafkah dengan berjualan anyaman daun kurma. Dia gubernur loh ini. Sekarang mana ada gubernur jualan welit, mana ada? Ya. Ya motivasinya banyak. Ya. Karena mereka benar-benar tidak mau meletakkan dunia itu di hatinya. Mengambil dunia sebutuhnya. Kalau antum mampu, tafadhol. Ya. Tapi kalau sekiranya itu justru akan menimbulkan kemadharatan, antum zuhud semampunya. Yang penting ambil dunia itu yang dibutuhkan. Saya itu punya ustadz. Beliau sudah meninggal. Namanya Ustadz Widiantoro. Dulu beliau yang mengajari anak bahasa Arab, kitab tauhid, kasfus subuhat, itu beliau yang ngajari. Orang Pundong. Beliau itu punya mobil carry yang nggak begitu bagus lah. Jadi beliau itu pekerjaannya jualan ternak lele, jualan lele di setor ke warung-warung gitu ya. Nah, ketika pas ngisi kajian, terus kita istirahat, anak tanya sama beliau, "Ustadz, kenapa sih Ustadz tidak membeli mobil yang agak bagus? Sehingga kalau pergi pengajian begini, anak istri kan bisa nyaman." Apa jawab beliau? Sebenarnya yang dibutuhkan dari sebuah mobil itu apa sih? Saya hanya butuh untuk membawa dagangan kalau ke pasar. Kalau untuk pengajian, ngisi pengajian, yang penting anak istri saya tidak kehujanan, tidak kepanasan. Ini saja nanti akan dihisap oleh Allah, apalagi yang lebih dari itu. Ini saja nanti akan dihisap oleh Allah. Mobil yang buruk ini nanti akan dihisap oleh Allah, apalagi yang lebih dari itu. Kata beliau. Memang ada orang-orang yang mampu seperti ini. Mengambil dunia itu hanya yang dibutuhkan. Jangan berlebih-lebihan. Sekarang ini kan kita berlebih-lebihan terlalu luar biasa. HP ini kan butuhnya cuma untuk SMS, telepon, WA. Ya. Beli HP harga 48 juta untuk apa coba?
Yang begini saja nanti dihisap, apalagi yang 48 juta. Mubazir. Ya. Gitu. Jadi itu memang jalan zuhud yang dipilih oleh Rasulullah SAW. Bismillah, Ustaz mau tanya bagaimana cara membagi warisan menurut Islam. Wah, ini panjang ini. Ini harus belajar faraid. Ya. Kalau seorang suami meninggalkan satu istri, satu anak, kemudian satu anak laki-laki, satu anak perempuan, bagaimana bagiannya? Seorang istri itu kalau dia nggak punya anak, bagiannya berapa? Kalau seorang ibu, ya, suaminya ini istri nggak meninggalkan anak, bagiannya berapa? Kalau meninggalkan anak, bagiannya berapa? Yang jelas itu diatur, ya, di dalam Islam. Ya, kalau di dalam surat An-Nisa itu disebutkan secara globalnya. Ya. Kemudian pembagiannya nanti ada yang mahjub. Kalau punya anak ini yang terhalangi siapa saja, ini perlu pembahasan yang panjang. Dan ana sarankan kalau mau belajar ilmu waris, nanti ngundang Ustadz Subhan Apriandu. Ya, pernah ke sini ya? Nah, insya Allah beliau akan, tapi ini nggak bisa makan satu kali pertemuan. Nggak bisa satu kali pertemuan. Ya. Insya Allah beliau akan jelaskan tentang waris menurut Islam itu seperti apa. Tentang syarat takwa yang bisa diterima nanti, tentang yang ketiga dan yang keempat, membuahkan adab lingkungan. Tadi saya ingin menanyakan, bahwasanya sering terjadi di rumah sendiri itu, mungkin dari pihak tetangga itu sering nggak terima, sampai ke rumah marah-marah karena ada peliharaan yang ke rumah saya seperti anjing apa itu, saya lempar-lempar, akhirnya menjadikan masalah. Ya. Baik antara hubungan tetangga, apakah itu kita termasuk menzalimi tetangga? Iya. Di sini ada ya Tentang hak-hak dalam bertetangga. Salah satu adab dalam bertetangga itu tidak boleh memberikan gangguan kepadanya. Apakah gangguan itu yang ditimbulkan dari apa yang kita lakukan atau dalam hal-hal yang lain? Misalnya ternak kita. Kalau ternak kita itu mengganggu tetangga, dengan ternak kita itu tetangga terganggu, maka itu termasuk hal yang dilarang. Ya. Jadi hati-hati yang punya ternak apapun, apalagi yang disebutkan tadi. Ya. Maka lebih bagusnya dibicarakan baik-baik. Dibicarakan baik-baik. Ya, Pak atau Bu, tolonglah ternak Anda itu mengganggu kami. Tolonglah di kandang atau di bagaimanakan mengganggu kami, makan tanaman kami atau makan ayam kami. Apalagi anjing misalnya suka makan ayam. Sampaikan saja. Ya, sampaikan saja. Ya, nanti kalau misalnya sudah kita sampaikan, Pak, anjing Anda itu mengganggu kami gitu ya. Kemudian dia tidak respon, laporkan kepada orang yang memiliki kekuasaan di situ, RT misalnya atau RW. Dilaporkan. Pak RW tolonglah dinasihati, dia itu punya anjing itu ganggu saya. Seperti itu. Itu untuk menghindarkan supaya kita tidak terjadi permasalahan dengan tetangga. Ya. Gitu. Jadi ada langkah-langkahnya. Sebenarnya kita itu kalau mau mencari langkah terbaik itu pasti ada. Pasti ada. Gitu ya. Jangan terus dilempari gitu ya. Jangan terus dilempari, ada anjing tetangga masuk dilempar, paing, anjing mahal suruh ganti gimana? Oh, teribut sama tetangga, lebih baik tempuh cara yang terbaik, pasti ada. Ya. Pasti ada gitu ya. Jadi disampaikan aja ke orangnya ya, supaya peliharaannya itu tidak mengganggu. Ya wallahu a'lam bishawab. Ya. Ini saya baca, Ustaz. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hukum 9 orang Islam yang tidak mau sholat, apakah dagingnya halal atau haram? Karena ada ustaz yang berpendapat 9 orang Islam yang tidak sholat dagingnya haram walaupun disembelih membaca bismillah. Kita lihat dulu. Karena ini terkait dengan hukum meninggalkan sholat.
Maka kita harus tentukan dulu, dia meninggalkan sholatnya itu sampai tingkat kekufuran atau tidak. Ya, karena hukum 9 ini mengikut kepada situ. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Ahmad, al-farqu bainana wa bainahum as-shalah. Wa man tarkus shalah faqad kafara. Pembatas antara kita dengan orang musyrik adalah sholat. Maka barang siapa yang meninggalkan sholat, dia telah menjadi kafir. Maka kekafiran ini tidak semerta-merta orang yang meninggalkan sholat langsung kafir. Antum punya tetangga, paman, bibi nggak sholat, bi kafir lu bi. Ya. Man, paman, kafir kamu. Bukan seperti itu. Ya. Ada tahapan-tahapannya. Jangan-jangan dia nggak mau sholat itu karena memang nggak dong caranya sholat. Belum pernah belajar. Diajari. Ya. Atau dia nggak sholat itu karena males. Saya yakin sholat itu wajib, ya, tapi saya males. Maka seperti ini pun belum bisa dikafirkan. Yang dikafirkan tuh yang menentang sholat itu tidak wajib, dia kafir. Meskipun bahkan ketika dia sholat, tapi dia mengatakan sholat 5 waktu itu nggak wajib, dia menjadi kafir. Maka yang seperti ini ya hukumnya seperti orang kafir. Ya, sembelihannya tidak boleh dimakan. Maka dijelaskan dulu kedudukan dia itu. Posisi dia dalam tidak meninggalkan sholat itu apa dulu. Jangan buru-buru antum kafir, karena antum kafir aku nggak mau makan ayam sembelihanmu. Wah, ini bahaya, Pak. Bahaya. Perlu disampaikan dulu. Ya, dia kok nggak sholat ngapain. Tapi kalau antum ragu-ragu, ya yang namanya ragu-ragu ya pilih yang paling mantap, tapi jangan sampai tingkat mengkafirkan sebelum antum lihat keadaannya secara betul-betul. Kalau cuma ragu nggak mau makan sembelihannya ya tafadhol. Ya, tapi jangan sampai mengkafirkan orang yang meninggalkan sholat tanpa antum cari kejelasannya terlebih dahulu. Ya, seperti itu. Cukup ya. Ini ya, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.